Bayangkan, tanaman yang awalnya stagnan, kuning, dan kerdil, kini bisa berubah menjadi hijau subur dengan buah yang matang sempurna hanya dalam 28 hari dan hanya lewat metode spray saja. Tanpa pupuk kocor, tanpa ribet, tapi hasilnya nyata, meledak bunganya. Penasaran bagaimana keajaiban ini terjadi? Mari kita mulai eksperimennya. Lihatlah kondisi tanaman cabai ini. Sangat memprihatinkan karena pertumbuhannya kerdil, daunnya menguning, dan tampak stagnan. Kondisi ini terjadi akibat sisa eksperimen sebelumnya yang hanya menggunakan garam. Hari ini, saya akan memulai pembuktian apakah tanaman yang sudah sakit seperti ini masih bisa kita selamatkan. Langkahnya, saya campurkan 1 gram MKP dan 1 gram KNO3 putih ke dalam setengah liter air. Pastikan larut sempurna, lalu semprotkan secara merata ke seluruh bagian tanaman, terutama di bawah daun tempat stomata berada. Kita akan uji secara total apakah nutrisi semprot saja sanggup menggantikan peran pupuk kocor. Proses penyemprotan hari pertama telah selesai. Sekarang saatnya kita menunggu dan memantau bagaimana tanaman merespons asupan nutrisi ini. Fokus utama adalah melihat apakah jaringan daun yang stres bisa segera pulih. Kita akan pantau terus perkembangannya setiap hari. Masuk hari ketiga. Luar biasa sekali teman-teman. Perubahan pada tanaman cabai ini mulai terlihat dengan sangat cepat. Warna daun yang tadinya kuning pucat dan tampak tidak sehat, sekarang perlahan mulai berubah menjadi hijau muda yang segar. Ini menunjukkan nutrisi semprot mulai terserap dengan efektif. Tidak hanya warna daun yang membaik, jika kita perhatikan lebih dekat, tunas-tunas baru juga mulai bermunculan di setiap ketiak daun. Meskipun tanpa pupuk kocor, terbukti campuran MKP dan KNO3 putih ini mampu memicu pertumbuhan vegetatif dengan sangat baik. Tanaman yang tadinya stagnan kini mulai bangkit kembali. Agar pemulihan ini terus berlanjut, hari ini saya kembali melakukan penyemprotan nutrisi secara merata ke seluruh bagian tanaman. Kita akan pantau terus seberapa jauh tunas-tunas ini akan berkembang dalam beberapa hari ke depan. Pastikan kalian tunggu update selanjutnya hanya di Tanpa Inisial Pertanian. Memasuki hari ke-7, perkembangan tanaman semakin meyakinkan. Bisa kalian lihat sendiri, warna daunnya kini sudah berubah menjadi hijau pekat dan terlihat sangat sehat. Tunas-tunas baru yang kita lihat di hari ketiga tadi sekarang sudah tumbuh memanjang, menandakan proses pemulihan vegetatif berjalan sangat maksimal. Hal yang menarik, beberapa buah cabai lama juga mulai menunjukkan tanda-tanda kematangan dan mulai berubah warna. Ini membuktikan bahwa kombinasi MKP dan KNO3 putih melalui metode semprot tidak hanya memperbaiki daun, tapi juga efektif mendukung fase pembuahan, meskipun tanaman ini tidak mendapatkan pupuk kocor sama sekali. Agar hasilnya semakin maksimal, hari ini saya kembali melakukan penyemprotan nutrisi yang sama secara merata. Kita akan terus kawal sampai tanaman ini benar-benar pulih 100% dan berbuah lebat. Jadi tetap tunggu update perkembangan selanjutnya. Sampai jumpa! Sudah memasuki hari ke-10 dan saya sangat terkejut melihat proses pematangan buah yang berlangsung begitu cepat. Efek dari KNO3 putih sangat terasa di sini, di mana buah-buah cabai mulai berubah warna dengan serempak. Ini adalah bukti nyata bahwa nutrisi yang diberikan lewat daun bisa langsung diserap untuk pembuahan. Namun ada sedikit kendala. Saya mencatat adanya serangan hama thrips yang membuat beberapa pucuk daun baru terlihat agak keriting. Meskipun ada gangguan hama, fokus kita tetap pada pembuktian nutrisi semprot ini. Kita akan terus pantau bagaimana tanaman ini bertahan dan tetap produktif meskipun hanya mengandalkan pupuk daun saja. Hari ini saya kembali melakukan penyemprotan agar asupan nutrisinya tidak terputus. Kita akan lihat apakah pemupukan lewat daun ini cukup kuat untuk menjaga tanaman tetap produktif di tengah serangan hama thrips tadi. Tetap tunggu update perkembangan selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tepat di hari ke-14, hasilnya sangat memuaskan karena buah-buah lama kini sudah merah sempurna. Ini membuktikan bahwa distribusi nutrisi dari daun ke buah berjalan sangat lancar. Pematangan buah yang seragam seperti ini menunjukkan bahwa kebutuhan unsur kalium dan fosfat terpenuhi dengan baik melalui metode semprot. Yang paling membanggakan adalah tanaman tetap mampu mempertahankan kesegaran daunnya meskipun tanpa pupuk kocor sedikit pun. Hal ini mematahkan anggapan bahwa semprot saja tidak cukup untuk mematangkan buah dengan maksimal. Tanaman tetap tegak, hijau, dan produktif hanya dengan mengandalkan nutrisi lewat stomata. Agar performa tanaman ini tetap stabil, saya kembali melakukan penyemprotan nutrisi secara merata hari ini. Perjalanan kita belum selesai sampai di sini, karena saya ingin melihat seberapa jauh tanaman ini bisa bertahan dan terus produktif. Jadi pastikan kalian tunggu update hari ke-21. Luar biasa. Di hari ke-21 ini, terjadi ledakan bunga baru di bagian atas tanaman. Di setiap ketiak daun muncul calon-calon buah yang sangat banyak. Ini membuktikan bahwa kandungan fosfat dari MKP benar-benar memicu fase generatif dengan sangat kuat, sehingga tanaman terus memproduksi bunga meskipun sudah masuk masa panen. Saya sempat mengevaluasi adanya sedikit efek overdosis pestisida pada beberapa daun muda. Namun secara keseluruhan, nutrisi dari MKP dan KNO3 putih tetap bekerja sangat baik.
Tanaman tidak menunjukkan tanda kekurangan unsur hara. Pertumbuhan bunga dan pembuahan tetap stabil, membuktikan daya serap nutrisi lewat penyemprotan sangatlah efektif. Agar bunga-bunga baru ini tidak rontok dan bisa menjadi buah yang maksimal, hari ini saya kembali melakukan penyemprotan nutrisi. Kita akan pantau terus perkembangannya dalam beberapa hari ke depan, apakah bunga ini sanggup bertahan tanpa pupuk kocor. Tunggu update selanjutnya. Hari ini tepat memasuki hari ke-28 sejak awal eksperimen dimulai. Hasilnya benar-benar nyata, teman-teman. Tanaman yang dulunya kuning, kerdil, dan pertumbuhannya macet total, sekarang sudah berubah menjadi hijau sangat subur. Ini bukti bahwa nutrisi yang tepat bisa mengubah kondisi tanaman secara drastis. Bisa kalian lihat sendiri, di setiap ketiak daun muncul bunga-bunga baru yang sangat banyak. Ini membuktikan bahwa meskipun hanya menggunakan metode spray pupuk daun tanpa kocor sama sekali ke tanah, tanaman tetap mampu menyerap nutrisi dengan sangat baik. Pertumbuhan vegetatif dan generatifnya berjalan seimbang dan sangat sehat. Sambil melihat hasil panen, saya juga ingin mereview alat petik jempol yang banyak ditanyakan di kolom komentar. Alat ini sangat praktis dengan mata pisau tajam yang memudahkan kita memutus tangkai cabai tanpa merusak batang utama. Sangat efisien dan mempercepat proses panen teman-teman di rumah tanpa membuat jari terasa sakit. Kesimpulannya, eksperimen semprot murni MKP dan KNO3 putih ini terbukti berhasil memulihkan tanaman dan mematangkan buah dengan sempurna. Namun perlu diingat, metode spray ini sebaiknya teman-teman gunakan sebagai booster atau pendorong saja untuk mempercepat penyerapan nutrisi saat tanaman membutuhkan pemulihan cepat. Untuk hasil jangka panjang yang paling stabil, saya tetap menyarankan agar pemupukan melalui kocor tetap menjadi fondasi utama. Nutrisi dari akar jauh lebih kuat untuk menopang daya tahan tanaman. Jadi, gunakan metode semprot ini sebagai pelengkap yang sangat efektif agar produktivitas cabai kita bisa lebih maksimal lagi.